Hey guys, selamat datang di Tab. Hey guys, buat kalian yang susah move on atau yang gagal move on, tonton video ini sampai habis ya. Kenapa? Karena di sini kalian akan dapat pencerahan dan pengetahuan bagaimana caranya bisa berhasil move on. Oke? Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya guys. Move on. Kita pasti sering mendengar kata move on, ya kan? Saya juga sering loh masuk ke sosmed saya atau orang pribadi ya tanya ke saya, brother atau bang, gimana sih caranya bisa move on gitu, bisa berhasil move on? Aku tuh gagal gitu. Oke? Nah, move on itu apa sih? Move on itu kan bukan terjemahan secara kata ya, tapi move on ini kan artinya bisa lepas dari kenangan di masa lalu, kan begitu. Bisa terbebas dari kenangan di masa lalu. Kenangan apa ya? Beragam. Ada yang orang gagal move on di kisah asmaranya, ada yang gagal move on di kegagalannya, kegagalan masa lalu maksudnya. Wah, banyak lah move on dari banyak hal. Karena setiap manusia pasti pernah punya kenangan di masa lalu yang dia gagal untuk bisa pergi dari kenangan itu. Nah, jadi sering sekali karena terjebak di masa lalu, kita manusia ini sering merasa terganggu gitu loh. Hidup di masa sekarang, tapi pikiran kita di masa lalu. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya? Jadi ini harus dipahami dulu. Move on itu kita terjebak di masa lalu. Jadi kita harus pahami dulu, kita hidup di masa sekarang, kita harus lihat kondisi yang sekarang. Oh, jadi begini toh yang sekarang. Contoh ya, yang gagal move on di asmara. Jadi bagi kalian nih ya, yang punya, waduh, mantanku itu punya kenangan yang, waduh, aku gimana dengan mantanku. Dia tuh seorang yang sangat spesial buatku. Tapi ya, kami sudah tidak bersama lagi sekarang. Aku gak bisa melupakan dia. Aku gak bisa pergi dari kenangan bersama dia. Coy, buka mata. Lu hidup di sekarang. Ya. Jadi gimana caranya bisa lepas dari move on? Nih, kalian jangan bermimpi bisa ngelupain ini, kenangan itu, nggak ada. Jadi harus dipahami, Tuhan menciptakan kita manusia ini dengan akal pikiran, dengan otak. Otak ini juga punya alam pikiran bawah sadar. Di situ semua memori ingatan tersimpan di alam bawah sadar kita. Jadi kenapa ketika ada orang amnesia, sebenarnya dia tidak lupa semua ini, dia tidak hilang semua ingatan dia, enggak. Ada ingatan di alam bawah sadar dia yang itu enggak naik gitu loh. Boleh dicek di googling aja, di Google, cek aja. Benar nggak yang saya bilang ini? Jadi kenangan itu tidak mungkin bisa dihapus. Kenangan itu tidak mungkin bisa dihapus. Paham? Jadi kalau ada orang yang aku pengen benar-benar bisa melupakan, enggak bisa. Itu sia-sia. Karena itu sudah terekam dan itu sudah melekat di alam pikiran kita. Jadi caranya gimana, brother atau bang? Terima apa yang tidak bisa diubah, ubah yang perlu diubah, dan bijaksanalah untuk melihat dan menentukan mana yang perlu diubah dan mana yang tidak perlu untuk diubah. Sekali lagi saya bilang, terima apa yang tidak bisa diubah, ubah apa yang perlu diubah, dan bijaksanalah dalam melihat dan menentukan apa yang perlu diubah dan apa yang tidak perlu diubah. Paham? Oke, sampai di sini dulu. Kalian coba renungi. Terima apa yang tidak bisa diubah, ubah apa yang perlu diubah, dan bijaksana untuk melihat dan menentukan mana yang perlu diubah dan mana yang tidak perlu diubah. Nah, ketika kita bisa memahami itu, kita bisa bangkit dari yang namanya kenangan di masa lalu. Kita bisa terbebas dari kenangan di masa lalu.
Oke? Tatap kehidupan yang saat ini. Itulah kehidupan yang real yang kita jalani sekarang. Berdamai dulu dengan hati kita, dengan pikiran kita. Berdamai dulu. Oh begini ya kehidupanku yang sekarang. Contoh yang asmara. Oh ya sudahlah, sekarang nih aku punya kehidupan dengan pasanganku yang ini. Baik buruknya dia, plus minusnya dia. Ya sudah, inilah pasanganku yang sekarang gitu loh. Apa yang mesti kenapa aku harus mengingat masa laluku gitu. Ini, ginikan dulu nih hati kita, pikiran kita, berdamai dulu gitu. Kalau enggak bisa. Terima kenyataan. Tadi kenapa saya bilang terima apa yang tidak bisa diubah, ubah yang perlu diubah, dan bijaksana untuk melihat mana yang perlu diubah dan mana yang nggak perlu diubah. Jadi terima dulu kenyataannya bagaimana. Berdamai dulu dengan hati kita, dengan pikiran kita. Coba lihat yang asmara. Kamu hidup dengan kehidupan pasanganmu yang sekarang, plus minusnya, baik buruknya, dibandingkan dengan masa lalu. Coba kamu lihat, coba kamu renungin dulu. Pasanganku sekarang nggak seperti dia bang, gitu, yang mantan. Gitu. Coba kamu renungin dulu. Seandainya kamu sama dia masih tetap berjalan sampai dengan saat ini, apa yang terjadi? Coba pikirkan dulu itu sampai situ. Ya, jadi jangan cepet-cepet. Kalau seandainya hubungan kalian tuh bisa langgeng, bisa baik-baik aja, kenapa putus? Kenapa berpisah? Logis kan? Atau ada yang ini, kenangan, aku nggak bisa melupakan kenangan dengan mantanku. Ya walaupun mantanku, contoh, suka selingkuh. Hey, wake up man. Buka pikiran kamu. Dengan orang begitu kamu terusin hubungan, kamu yang tersiksa. Coba lihat, yang begitu perlu diubah. Kamu mau kembali lagi dengan begitu. Makanya tadi saya bilang, bijaksana untuk melihat dan menentukan mana yang perlu diubah dan mana yang tidak perlu diubah. Coba pikirkan, ya enggak? Bang, dia baik benar sama aku, nggak sama seperti pasanganku yang sekarang. Berarti kan kamu yang nggak baik. Bener nggak? Berarti kan kamu yang kurang baik. Lihat, coba lihat mana yang perlu kamu ubah. Berarti kepribadian kamu yang perlu kamu ubah. Ya udah ubah kepribadian kamu. Ya kan? Kalau kamu nanti udah bisa kamu mengubah kepribadian kamu menjadi lebih baik, ini aja, yakini aja Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kamu. Udah, simple kok. Ya kan? Udah terlalu baik bang buat aku. Aku nggak bisa lupain. Berarti kan masalahnya di kamu. Ya kamu memang harus mengubah diri kamu, kepribadian kamu. Simple. Ya kan? Jadi ketika kamu bisa mengubah kepribadian kamu, ya seperti tadi saya bilang, kamu tinggal berdoa sama Tuhan. Imani, nanti Tuhan kasih pasangan yang benar-benar baik juga begitu. Simple kok. Nggak repot. Jadi kenapa kamu harus hidup di ini kenangan masa lalu? Enggak. Memang kesalahannya di kamu kok kalau memang begitu tadi ya. Ya kan? Wih, banyak yang move on gitu yang seharusnya kita bisa move on ketika kita bisa nih berdamai dengan hati kita, berdamai dengan pikiran kita. Udah. Ya kan? Kenapa manusia gagal move on? Karena dia nggak bisa berdamai dengan hatinya, dengan pikirannya. Kan gitu aja sih. Dia nggak bisa terima kenyataannya sekarang gitu. Dia sibuk aja di masa lalu. Ini sama seperti orang yang gagal move on di Pilpres kemarin. Sama. Karena punya di masa lalu itu punya keinginan hasrat yang besar. Akhirnya ketika kenyataan sekarang tidak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan dia, ya udah. Nah, beginilah kelakuannya kan begitu. Kenapa gagal move on? Gagal move on ini sebenarnya gak enak, bener-bener gak enak buat kita manusia. Banyak lagi yang gagal move on dari kegagalan. Contoh, aduh seandainya lah dulu aku begini, seandainya lah dulu aku begitu. Ngapain? Bener, introspeksi diri, bagus. Ya bangkit. Tuhan tetap ngasih kita peluang yang sama kok. Serius.
Tuhan tetap kasih kita kehidupan yang sama kok. Dalam artian gini, matahari juga tetap sama. Kita dikasih juga dari 24 jam waktu yang sama. Ya kita perbaiki, kita kejar lagi, kita raih lagi. Ngapain kita menyesali? Aduh, seandainya lah dulu aku begini, seandainya lah dulu aku begitu. Ya sudahlah. Berarti kan kita tahu nih mana nih kelemahan kita. Ya bangkit, raih lagi. Jangan ini tidur. Dalam artian bukan tidur ini ya. Jangan udah mati dalam penyesalan. Bangkit. Move on. Ya. Oke, mau tahu lagi nih, mau apa lagi nih? Yang kagak ini. Move on dari apa lagi nih? Move on dari kehidupan masa lalu yang menyenangkan. Saya pribadi pun guys, itu pernah masa lalu, kehidupan enak. Kehidupan saya, ya kita kehidupan manusia kan ada fluktuatif ya. Kadang di atas, kadang ya nyungsep gitu. Tahu nyungsep? Jatuh gitu. Nah, nungging itu. Ya kadang-kadang ya sudahlah. Itu masa lalu. Jadi pelajaran berharga aja. Kalau tahu kehidupan masa lalu gimana enaknya, ya berusaha lagi, raih lagi. Simple kan? Jadi nggak membebani gitu, tapi menjadi sebuah pemicu. Nah itu, makanya tadi saya bilang, kenapa orang gagal move on? Karena dia tidak bisa berdamai dengan hatinya, dengan pikirannya. Bolak-balik loh saya bilang ini. Kuncinya karena di situ. Ketika bisa berdamai dengan hati dan pikirannya, maka bisa untuk menerima apa yang tidak bisa diubah, untuk mengubah apa yang perlu diubah, dan bijaksana untuk melihat dan menentukan mana yang perlu diubah dan mana yang tidak perlu diubah. Ya, karena seringkali terjadi itu gagal move on di setiap manusia itu sering sekali terjadi. Apalagi yang yang urusan asmara itu paling sering terjadi guys. Kalau udah yang namanya asmara, walaupun begitu mantanku suka buat ribut lah, beginilah, begitulah. Kamu ngapain ngelanjutinnya begitu? Atau yang, waduh, aku pengen kembali sama dia, walaupun dia orangnya begitu. Contoh suka buat ribut. Kamu sedang menciptakan masalah buat hidupmu kalau kamu kembali dengan orang seperti itu. Apalagi kalau dia udah punya pasangan. Waduh, kamu sedang menciptakan masalah. Ngapain kamu buat masalah dalam hidupmu? Hah? Nanti kalau udah ada masalah, kamu nyalahin apa lagi? Hah? Kamu nyalahin ini Tuhan lagi? Kamu mau nyalahin siapa lagi? Akhirnya apa? Karena kesalahan yang kita buat, akhirnya timbul kembali nih, banyak lagi nih gagal-gagal move on. Ya. Jadi penting sekali untuk kita bisa menerima kenyataan yang ada. Itu penting sekali. Menerima, dari situlah kita akan bisa menentukan sikap dan langkah mana yang harus kita ambil dan kita lakukan untuk hidup kita yang lebih baik lagi. Kan begitu. Karena banyak kali itu terjadi. Banyak sekali, apalagi urusan asmara. Nih, ini dia udah punya pasangan. Nah, mantannya udah punya pasangan. Mereka juga dulu pisah atau putus itu karena mantannya tidak sesuai dengan keinginan dia atau berlaku yang kurang wajar, kan begitu. Contoh suka selingkuh lah, atau yang suka beginilah, yang suka ribut lah, ya segala macem. Nah dia udah pengen balik nih karena dia ngerasa, wah walaupun begitu mantanku, tapi aku punya kenangan yang indah sama dia. Dia pengen balik. Dia sedang menciptakan masalah nih. Yang pertama ngerusak hubungan orang, yang kedua dia kembali dengan orang yang model begitu gitu. Seharusnya kalau dia seandainya sadar, ini orang contoh mantannya ini suka ribut gitu loh. Ngapain? Ya, berhubungan dengan orang yang suka ribut, yang suka berantem, yang kepribadiannya jelek, hidupmu yang rusak ntar. Simpel kan? Udah ntar hidupnya rusak, dicap rusak hubungan orang, lah hidupmu makin tambah banyak masalah, coy. Dalam hidup ini kita nggak usah buat masalah, ya. Masalah itu jangan dicari, oke? Karena dalam hidup ini kita nggak buat masalah aja, masalah itu bisa datang terus ini ke dalam hidup kita. Konon lagi kita buat banyak masalah, oke? Jadi penting sekali kita ini bisa bangkit dari yang namanya terjebak di kenangan masa lalu, ya.
move on. Oke? Sekali lagi saya katakan, berdamailah dengan diri kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita. Terima apa yang tidak bisa diubah, ubah apa yang perlu diubah, dan bijaksanalah untuk melihat dan menentukan mana yang perlu diubah dan mana yang tidak perlu diubah. Oke guys? Oke? Nah, bagi kalian yang suka dan yang setuju dengan isi video ini, kalian tekan tombol like dan kalian share di sosmed kalian, biar orang lain juga tahu dan orang lain juga yang gagal move on bisa berhasil move on sama seperti kalian dan sama seperti kita semua. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya guys. Oke? Akhir kata dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Salam hormat dari saya. Tuhan memberkati kita semua. Yuk, bye-bye.